Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Maidatul Zahraul Maulida dari kelas 12 MIPA 2 nomor absen 21. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pemanfaatan gelombang radio sebagai tugas ujian praktek mata pelajaran fisika. Langsung saja kita masuk ke materi. Sebelumnya, gelombang radio sendiri merupakan bagian dari gelombang elektromagnetik yang mempunyai frekuensi paling rendah. Oleh karena itu, sifat-sifat yang dimiliki oleh gelombang radio sama dengan sifat gelombang elektromagnetik, yaitu 1. Tidak memerlukan medium dalam perambatannya. 2. Energi yang dibawa sebanding dengan besarnya frekuensi gelombang. 3. Medan listrik tegak lurus terhadap medan magnet dan sefase. Gelombang radio juga mengalami fenomena seperti pada gelombang umumnya. Yang pertama yaitu pemantulan. Pemantulan gelombang adalah perubahan arah rambat gelombang ke arah medium asalnya atau dipantulkan saat mengenai dinding penghalang. 2. Pembiasan. Pembiasan gelombang diartikan sebagai pembelokan arah rambat gelombang. Dan yang ketiga ada interferensi. Interferensi gelombang adalah perpaduan gelombang ketika dua atau lebih gelombang tiba di tempat yang sama pada saat bersamaan. Yang keempat ada difraksi. Difraksi gelombang adalah pembelokan atau penyebaran gelombang jika gelombang melalui cerah. Dan yang terakhir ada polarisasi. Polarisasi adalah peristiwa penyeraban sebagian arah bidang getar dari gelombang. Adapun sifat lainnya yaitu tidak membawa massa namun membawa energi, memiliki momentum, dapat merambat dalam ruang hampa, dan getaran medan listriknya tegak lurus terhadap medan magnet, dan keduanya juga tegak lurus terhadap arah perambatannya. Oke, selanjutnya yaitu pemanfaatan gelombang radio. Kita menggunakan radio maritim. Radio maritim merupakan salah satu sistem yang menggunakan radio frekuensi atau RF untuk mengetahui lokasi, kecepatan, bahkan jarak dikarenakan pergerakan suatu objek seperti kapal laut. Sistem ini bekerja di frekuensi X-band 10 GHz yang menggunakan hukum efek Doppler untuk mengetahui kecepatan dari objek tersebut. Pada sistem radio maritim, gelombang yang dipancarkan oleh transmitter akan dipantulkan oleh objek dan diterima oleh receiver. Sinyal yang diterima oleh receiver merupakan sinyal yang terdelay yang mana frekuensi dan amplitudenya berubah. Hal ini disebabkan karena adanya pengaruh dari kecepatan, posisi, dan arah pergerakan dari objek. Kemudian, sinyal yang diterima oleh receiver ini diproses lebih lanjut ke sinyal prosesor untuk dibandingkan dengan sinyal yang diterima langsung dari transmitter, sehingga posisi, arah, dan kecepatan dapat diketahui. Radio maritim ini bermanfaat sebagai sarana komunikasi bagaimana agar para nelayan melindungi diri sendiri dengan cara berkomunikasi secara benar apabila terjadi bencana atau bahaya di tengah laut. Tidak hanya itu, radio maritim berguna agar bagaimana para nelayan dapat berkomunikasi tidak mengganggu jalur komunikasi lain seperti jalur komunikasi pesawat. Kemudian macam-macam pengiriman sinyal radio pada penggemar. Yang pertama ada AM atau amplitudo modulasi. AM memiliki jumlah getaran tetap, tetapi amplitudo gelombang berubah seiring dengan suara sumber. Yang kedua ada FM atau frekuensi modulasi. Getarannya berubah, amplitudonya tetap. Kualitas suara lebih baik dan hampir tidak mengalami tumpukan suara yang sering diderita oleh AM. Kemudian
Pemanfaatan gelombang radio dalam teknologi. Yang pertama ada radio. Radio ini merupakan suatu alat elektronik yang digunakan untuk komunikasi dan menyampaikan informasi dalam bentuk suara. Sistem kerja radio ini memanfaatkan gelombang radio. Di radio digunakan untuk mengirimkan sinyal dengan cara modulasi dan radio. Kemudian ada televisi. Televisi merupakan salah satu alat elektronik yang digunakan untuk menyampaikan informasi dalam bentuk suara dan gambar. Kinerja televisi juga menggunakan gelombang radio. Hal ini untuk dapat menayangkan informasi dan bisa ditonton oleh seluruh masyarakat yang menggunakannya. Seperti kita sendiri juga sering menonton TV dalam kehidupan sehari-hari. Nah, TV itu menggunakan gelombang radio. Kemudian ada kecantikan. Gelombang radio ini juga dapat digunakan untuk sistem osilasi yang mampu untuk mengencangkan kulit. Dengan memanfaatkan gelombang radio, alat medis bisa digunakan untuk mengembalikan kekencangan kulit. Kemudian yang keempat ada ponsel. Seperti yang telah kita ketahui, ponsel digunakan sebagai sarana komunikasi jarak jauh yang mengantarkan informasi dengan sangat baik. Ponsel juga menggunakan gelombang radio sebagai pemancar sinyal. Kemudian yang terakhir ada radar. Radar merupakan suatu alat yang sering digunakan pada sistem pesawat dan juga kapal selam yang digunakan untuk mengetahui objek lain yang ada di sekitarnya. Alat ini seringkali digunakan pada sistem pesawat terbang dan kapal selam. Jadi untuk kita mengetahui ada apa aja di sekitar kita, seperti misal kapal selam, nanti di depan ada terumbu karang atau apa, kita bisa melewatinya agar tidak menabrak dengan menggunakan radar yang memanfaatkan gelombang radio. Kita langsung masuk ke kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, gelombang radio merupakan bagian dari gelombang elektromagnetik yang memiliki frekuensi paling rendah dan cukup luas yang dihasilkan oleh rangkaian asilator yang terdapat pada elektronika. Kesimpulan kedua, sifat gelombang radio diantaranya adalah dapat mengalami pemantulan, pembiasan, interferensi, difrasi, dan polarisasi. Kesimpulan ketiga yaitu manfaat gelombang radio adalah sebagai sarana komunikasi dalam bidang teknologi dimanfaatkan untuk radio, ponsel, radar, televisi, dan kecantikan. Selanjutnya ada saran dari saya sendiri. Sebaiknya dalam mempelajari gelombang elektromagnetik atau lebih khususnya yaitu gelombang radio, kita diharapkan dapat memanfaatkannya dengan sebaik mungkin serta dapat menangani efek samping yang ditimbulkannya. Kita juga harus bertanggung jawab ya, tidak hanya menggunakan tapi kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita gunakan. Dan yang terakhir ini ada beberapa sumber daftar pustaka. Terima kasih yang sudah menonton. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. See you next time.